Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf jika suara kami kurang terdengar jelas dikarenakan kondisi sedang hujan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami membawa studi kasus mengenai sistem informasi manajemen sebuah sekolah, yaitu SMA terpadu. Di mana kami membuat sistem ini dengan pengaturan login sesuai dengan role-nya masing-masing. Jadi setiap user jika login akan masuk ke halamannya sesuai role-nya masing-masing. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang paling rendah ada siswa, di mana dibagi menjadi dua, yaitu siswa organisasi dan siswa umum. Di mana siswa organisasi hanya siswa organisasi lah yang bisa mengajukan peminjaman ruangan atau sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Siswa umum hanya dapat absen dan melihat mata pelajarannya. Selanjutnya akan saya jelaskan nanti. Lalu ada tingkatan kedua, yaitu guru dibagi menjadi guru biasa, guru mata pelajaran, serta guru wali kelas. Mana guru mata pelajaran dan wali kelas akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya ada waka atau wakil kepala sekolah yang dibagi dua tugasnya sebagai waka kurikulum serta waka kesiswaan. Selanjutnya yang paling tinggi tentu saja ada kepala sekolah yang bertugas untuk memantau visualisasi data serta menyimpan laporan-laporan yang terjadi di dalam sekolah tersebut. Tidak lupa juga ada staf yang bertugas untuk memvalidasi kerusakan sarana dan prasarana, membuat surat dispensasi dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya Pramudiaja Pratama akan menjelaskan dari login siswa. Oke, saya akan share screen sebentar. Kita login dulu. Di sini saya akan login sebagai Muharman Dwi. Saya akan memasukkan NISN-nya yaitu dan password yang masih default dan harus diganti oleh siswa-siswanya nanti. Oke, kita masuk. Di sini Muharman Dwi yang sekarang berada di kelas 12 IPA 1, dia bisa melihat mata pelajaran yang sedang berlangsung, sisa berapa menit lagi, lalu dia bisa melihat rata-rata nilai akademisnya berapa, presensi bulan ininya dia berapa, dan peringkat di kelas tersebut. Lalu Muharman juga bisa membuat surat izin jika beliau mengalami kendala dan harus disertakan dengan dokumen terkait. Di sini kita akan coba Muharman demam. Dan Muharman harus mengupload surat dokter. Misalnya ini saya pilih foto random sebagai surat dokter misalnya. Kita akan kirim absensinya. Oke, absensi ini akan diteruskan ke wali kelas dan jika di ACC maka akan diteruskan ke guru mata pelajaran di hari yang dia tidak masuk tersebut. Selanjutnya Muharman juga bisa membuat planner untuk tugas-tugas beliau. Jadi tidak otomatis dibuatkan oleh sistem, melainkan Muharman bisa mendesain sendiri planner terkait tugas-tugasnya. Selanjutnya seluruh warga sekolah bisa mendapatkan pengumuman secara real time yang akan dibuat oleh waka kurikulum terkait apa yang akan terjadi di sekolah tersebut dan di hari apa. Selanjutnya dia juga bisa melihat nilai rapor. Kemudian di burger menu ada jadwal. Muharman juga bisa melihat jadwal mata pelajaran apa yang akan dia lakukan sehari-hari, di mana jadwal ini disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Jadi siswa di kelas 12 IPA 1 tidak bisa melihat jadwal kelas 12 yang lain. Oke. Selanjutnya ada sapras dan peminjaman. Berhubung Muharman Dwi adalah siswa organisasi, beliau bisa mengajukan pengajuan peminjaman barang. Misalnya di sini dia mau meminjam ruangan aula. Dia tinggal kirim pengajuan yang akan di ACC oleh staf sarana dan prasarana. Kemudian seluruh warga sekolah dapat melaporkan kerusakan fasilitas. Misalnya di sini AC mati. Nama barangnya AC, lokasi kerusakannya 12 IPA 1. Rusaknya sedang. Tidak
dingin. Oke. Dan Muharman diwajibkan untuk mengirimkan bukti foto dari kerusakan sarana dan prasarana tersebut. Kemudian ketika Muharman mengklik kirim, laporan tersebut akan masuk ke bagian staf sarana dan prasarana serta bisa dilihat oleh seluruh warga sekolah untuk pengerjaannya apakah sudah selesai atau masih belum diperbaiki. Kita lanjut Bapak, tadi kendala jaringan di mana siswa seharusnya dan sudah pasti bisa absen secara otomatis. Di sini kami merancang sebuah kode absen yang berubah setiap 10 detik sekali. Jadi mereka scan dan tidak bisa difoto lalu dikirimkan ke grup kelasnya. Sini saya akan menyontohkan untuk absen sebagai Muharman Dwi. Oke. Hadir terverifikasi, selamat belajar, dan absen tersebut sudah masuk ke dalam data guru. Untuk selanjutnya di bagian dashboard guru, saya persilakan teman saya untuk menjelaskannya lebih lanjut. Kepada Noval Rifki, saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Rizky Adiputra. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dashboard guru. Mari kita masuk ke kelompok fitur yang pertama, yaitu pengajar mapel. Fitur ini berfokus pada manajemen kelas diampu oleh guru. Jadwal mengajar. Melihat jadwal aktif, durasi mengajar, membuka sesi absensi, menginput nilai, serta melaporkan kerusakan sarana prasarana melalui tombol lapor kursus Sapras. Fitur kedua, absensi mapel QR. Fitur ini memantau presensi siswa, guru dapat memunculkan modal QR code absensi kehadiran mapel di mana siswa dipersilakan melakukan scanning melalui aplikasi mereka masing-masing. Yang ketiga, input nilai. Guru dapat langsung memasukkan angka pada kolom nilai tugas, UTS, dan UAS. Yang otomatis dikalkulasi menjadi nilai akhir, lalu menyimpan secara instan. Contohnya di Muharman Dwi. Nilai tugasnya kita kasih 80. Nilai UTS kita 80 juga. Dan nilai UTS kita kasih 50. Nilai akhirnya menjadi 60. Mari kita simpan. Fitur jabatan wali kelas. Bagi guru yang bertugas sebagai wali kelas, sistem menyediakan menu perwakilan khusus. Fitur yang pertama, siswa binaan. Menampilkan daftar anggota rombongan belajar untuk memantau total siswa aktif dan memeriksa perkembangan nilai individu lewat tombol lihat nilai. Kita akan melihat nilai Muharman Dwi. Yang fitur yang kedua, absensi dan izin siswa. Bapak tadi ada kendala sedikit. Mari kita cek suratnya dulu. Maaf Bapak, sebelum ada kendala, kita akan mencetak surat. Akan menampilkan PDF surat dari Muharman Dwi. Fitur yang ketiga, rekap rapor. Wali kelas dapat meninjau rangkuman jumlah mapel serta rata nilai akhir siswa di akhir semester, lengkap dengan akses tombol lihat rapor untuk mencetak dokumen. Saya akan mencoba membuka Muharman Dwi. Kita lihat rapor. Belum tuntas cetak rapor. Akan menampilkan nilai-nilai dari siswa tersebut. Oke, terakhir, pengaturan profil. Digunakan untuk memastikan kesesuaian data nama, NIP, dan mata pelajaran yang diampok. Diakhiri dengan tombol keluar akun untuk mengamankan sesi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid Asfar. Oke, sekarang giliran saya. Perkenalkan, nama saya Farid Asfar. Di sini saya memegang ruang kendali staf. Ada 4 fitur utama yang ada di dalam ruang kendali staf. Yang pertama itu adalah dashboard utama, terus laporan kerusakan prasarana, habis itu peminjaman sapras. Ini di sini nih terdapat transaksi peminjaman barang serta untuk surat dispensasi siswa. Berikut saya akan menjelaskan lebih detail tentang fitur-fiturnya. Di sini kita menu utama dashboard dapat melihat tentang status apa-apa aja yang bakal muncul di dalam fitur-fitur lainnya ini. Oke, akan masuk ke menu fitur laporan kerusakan. Di sini ada pengajuan peminjaman menunggu persetujuan dari Muharman Dwi untuk meminjam ruangan aula pertemuan utama. Oke, di sini ada tanggalnya, tahun, bulan, dan tanggal. Kita setujui sebagai admin staff. Oke, peminjaman berhasil di-approve, berarti siswa itu diperbolehkan untuk meminjam aula. Terus masuk ke kerusakan prasarana. Di sini ada 2 laporan dari Muharman Dwi dan Mandra Wijaya. Di sini kita melihat laporan Muharman Dwi AC, yaitu tingkat kerusakannya sedang. Dengan deskripsi tidak dingin. Kita bisa melihat foto awal dari kerusakan AC tersebut. Oke, ini dia fotonya, foto AC rusak yang difotoin oleh Muharman tadi. Di sini kita sebagai staf untuk mengerjakan untuk kerusakan prasarana itu. Kita kerjakan. Terus kita bisa mengisi catatan pengerjaan saprasnya dengan status sedang dikerjakan. Oke. Terus dapat memasukkan file untuk mengerjakan proses AC tersebut. Oke, contohnya misalnya foto kipas aja deh. Maaf kalau nggak sinkron. Setidaknya ini untuk contoh sebagai implementasi kalau webcam itu bisa berjalan. Oke, kita open. Terus sudah dimasukin file, kita simpan progress. Terus progress tadi bisa dilihat oleh admin dan semua yang memegang untuk melaporin sapras ini ya. Oke, itu kan proses. Sekarang bagaimana kalau kita mau menandai AC-nya selesai dikerjain? Kita tandain selesai. Terus dengan catatan sudah selesai. Dan masukkan foto yang sudah selesai diperbaiki tadi. Misalnya foto ini aja. Terus simpan progress. Nah, nanti progres itu akan kita bisa semua siswa yang untuk melaporkan prasarana bisa melihat foto awal AC-nya dan foto sudah selesai. Ini untuk contoh awal AC yang masih rusak sebelum diperbaiki dan ini foto sudah selesai diperbaiki. Oke. Nggak lupa juga ini kita bisa melihat tanggal pelaporannya dari tanggal berapa, mulainya berapa dan selesai tanggal berapa. Sama statusnya sudah selesai apa belum. Terus lanjut ke fitur berikutnya, peminjaman sapras. Oke, tadi kan di dashboard utama kita sudah menyetujui untuk peminjaman ruang aula dari Muharman Dwi. Sekarang dia udah selesai memakai ruangan dan mau mengembalikannya. Terus kita klik kembalikan. Oke, sudah kembali. Terus ini juga seperti tadi dia meminjam mulainya kapan dan selesainya kapan itu semua tertera pada tanggal ini dan statusnya juga. Oke, ke fitur terakhir surat dispensasi siswa. Jadi kita bisa menerbitkan surat dispensasi dari siswa. Contohnya kita akan menerbitkan surat dispensasi untuk Ahmad Dhani ini dari kelas 10 IPA 1. Alasan keperluannya adalah contoh ikut lomba renang, mengikuti lomba renang. Oke, kita terbitkan suratnya. Oke, suratnya sudah terbit di Ahmad tadi sudah terbit dan kita juga bisa mencetak surat tersebut. Nah, nanti surat
Nah, nanti surat dispensasi ini kan statusnya masih pending. Nah, nanti surat ini bakal masuk ke laman guru wali kelas. Nah, nanti guru wali kelas itu bakal mengajukan kayak mengasih ini ke guru mata pelajaran kalau siswa bernama Ahmad Dhani ini sedang mengikuti lomba renang dan dia akan mengajukan dispen. Oke, ini bisa di-print dan di-download juga. Oke, sekian fitur dari penerbit dari sistem kendali staff akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya yang bernama Aulia Putriani. Oke, saya Aulia Putriani. Saya akan menjelaskan tentang tampilan awal akun Waka Kesiswaan. Di bagian sini, di bagian navigasi kiri, kita bisa lihat ada 4 fitur utama nih. Ada dashboard, data organisasi, keuangan organisasi, dan data siswa. Pada bagian atas dashboard, kita bisa lihat 3 matriks utama secara real time, yaitu 246 siswa aktif, 1 siswa organisasi, dan 12 siswa berprestasi. Tepat di bawahnya kita bisa lihat bila peringatan menunjukkan 5 kasus, aktif minggu ini yang butuh perhatian. Lalu di bawahnya kita bisa lihat diagram, ada 2 diagram. Yang pertama adalah diagram rasio keanggotaan siswa, serta diagram batang arus kas keluar dan masuknya. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ringkasan organisasi aktif yang menampilkan status singkat ekskul seperti basket, OSIS, PMR, Pramuka, dan Rohis, lengkap dengan nama ketua serta jumlah anggotanya. Di bawahnya kita bisa lihat tabel rekap keuangan organisasi yang mereka mutasikan masuk dan keluar, gabungan dari seluruh ekskul. Kita lanjut ke halaman data organisasi. Di sini Waka Kesiswaan dapat mengelola seluruh master organisasi dalam bentuk kartu data yang informatif. Setiap kartu dilengkapi nama ketua, jumlah anggota, saldo berjalan, serta tombol aktif ubah atau hapus. Untuk mendaftarkan ekskul baru, cukup klik tombol tambah yang ungu di pojok kanan atas. Lalu di menu yang berikutnya adalah menu keuangan organisasi. Berbeda dengan dashboard, halaman ini menyajikan buku kas besar yang mendalam dengan rekaman tanggal yang detail. Saat ini saya mengaktifkan filter khusus untuk OSIS sehingga tabel otomatis hanya menampilkan riwayat mutasi keuangan OSIS. Selain filter tentang tanggal dan kategori transaksi, di bagian atas kita juga bisa langsung laporan ini melalui tombol ekspor. Lalu kita pindah ke menu yang terakhir yaitu data siswa. Di bagian atas terlihat pembagian hak akses fasilitas. 1 siswa organisasi memiliki hak pinjam SAPRAS dan 245 lainnya siswa umum tidak memilikinya. Bagian paling krusial ada di bawah, yaitu panel siswa dalam pantauan BK. Panel ini terintegrasi langsung dengan sistem bimbingan konseling. Kita bisa memantau kasus kedisiplinan secara transparan. Dengan fitur-fitur ini, pengawasan kesiswaan mulai dari finansial organisasi hingga kedisiplinan siswa menjadi jauh lebih terstruktur dan transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syarif Galih Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini kalian akan melihat dashboard Waka Kurikulum yang dimana di dashboard ini mempunyai 5 fitur utama, yaitu bagian pertama ialah dashboard utama, kedua pembagian kelas, ketiga jadwal mengajar, kemudian keempat data guru, dan yang terakhir ialah kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu dari dashboard utama. Dashboard utama merupakan pusat kendali digital yang dirancang khusus bagi Waka Kurikulum untuk menyusun jadwal guru, pengajar, dan membagi kelas secara real time. Halaman utama ini memberikan ringkasan operasional instan, mencakup total kelas aktif, jumlah siswa terdaftar, serta ketersediaan slot jadwal untuk pengaturan yang lebih presisi. Kemudian di bagian dashboard manajemen pembelajaran ini, sebagai Waka Kurikulum, dia bisa melihat semua akses ke berbagai kelas, dari kelas 11 hingga kelas 12. Kemudian tak hanya itu saja, sebagai Waka Kurikulum, beliau bisa menambahkan kelas baru, kemudian wali kelasnya juga. Dan juga Waka Kurikulum bisa menyusun jadwal pelajaran. Misal ada mata pelajaran baru, kita ketik di sini, misalnya IPA. Kemudian gurunya sudah lengkap di sini, yang mau dimasukkan. Kelasnya juga. Hari beserta jam mulai dan jam selesainya. Kurang lebih begitu penjelasan untuk di dashboard utama. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, ialah pembagian kelas.
Pembagian kelas di bagian ini memungkinkan waka kurikulum mengelompokkan kelas dan wali kelas berdasarkan tingkatan secara sistematis dengan fitur untuk mengubah detail wali kelas atau menghapus data jika diperlukan. Dan ini tampilan untuk pembagian kelas. Sama seperti dashboard utama, waka kurikulum bisa mengakses dari semua kelas ataupun menambah kelas. Dan kemudian waka kurikulum juga bisa mengganti atau menambah wali kelas baru. Seperti ini. Dari 10 IPA 1, wali kelasnya ialah Ibu Tri Utami. Kita bisa mengedit wali kelasnya, mengganti wali kelasnya menjadi yang lain. Misalkan Nedi Suryadi. Oke, tinggal disimpan perubahan, otomatis wali kelas 10 IPA 1 sudah mengganti. Ini tidak saya submit. Kemudian di bagian bawah ini tertera pembagian kelas siswa yang gunanya untuk apabila ada siswa yang belum mendapatkan kelas atau wali kelas, nanti mereka akan terdata di sini dan juga bisa membagi kelas secara otomatis. Itu fitur buat waka kurikulum. Selanjutnya kita ke bagian jadwal mengajar. Fitur ini memudahkan penyusunan jadwal belajar mengajar aktif. Kemudian waka kurikulum dapat menggunakan fitur auto scheduler untuk otomatisasi atau mengatur jadwal secara manual agar sesuai dengan kebutuhan tiap rombongan belajar. Dan ini tampilan dari jadwal mengajar. Sama seperti tampilan di dashboard utama dan bagian kelas. Di sini bisa melihat semua kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian kita lihat auto schedulernya. Dan tampilannya seperti ini. Ya, kita pilih satu kelas dulu. Oke, di sini tertera auto scheduler hanya bisa hanya jadwal kelas 10 yang akan dibuat ulang. Berarti kelas 11 dan kelas 12 tidak dibuat ulang jadwalnya. Oke, di sini bisa mengatur jam masuk, kemudian jam pulang, durasi per jam, sampai jam istirahatnya pun juga bisa diatur. Tinggal di submit di sini. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Lengkap Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Dan juga Sabtu. Kita lanjut ke bagian data guru. Di data guru ini berfungsi sebagai direktori tenaga pendidik, di mana waka kurikulum dapat memantau status penugasan guru, melihat mata pelajaran yang diampu, serta melakukan pembaruan data informasi guru dengan mudah. Baik, begini tampilannya. Waka kurikulum bisa mencari nama guru berdasarkan nama, NIP ataupun mapel. Ya, kita contoh bahasa, kita menggunakan mapel. Ya, bahasa ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lainnya juga ada. Kurang lebih tampilannya seperti ini pada dashboard data guru. Kemudian selanjutnya bagian yang terakhir, yaitu di bagian kurikulum. Di bagian ini digunakan untuk mendaftarkan beban belajar per tingkatan kelas. Anda dapat menentukan nama mata pelajaran dan durasi jam pelajaran per minggu, yang kemudian akan menjadi basis bagi sistem dalam menyusun slot waktu mingguan. Dan ini adalah tampilannya. Di sini juga bisa menambahkan mata pelajaran baru, durasi pelajarannya, kemudian dan juga bisa melihat kurikulum aktif di setiap kelasnya. Untuk tampilan dari dashboard waka kurikulum kurang lebih seperti ini. Dashboard manajemen pembelajaran ini merupakan solusi terpadu untuk memastikan operasional kurikulum sekolah berjalan lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Kurang lebihnya penjelasan saya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Pramudia Izaha Pratama. Oke, saya Pramudia Izaha Pratama. Kita lanjut ke dashboard yang paling tinggi, yaitu kepala sekolah. Di sini kepala sekolah hanya mendapatkan visualisasi dari apa yang terjadi di sekolahnya. Mulai dari kehadiran guru hari ini berapa, siswa terdaftar berapa, ada laporan kerusakan apa tidak di sekolahnya, stafnya ada berapa, dan perbandingan SDM. Semuanya divisualisasikan menggunakan grafik yang saya rasa sangat mudah dipahami. Terus dashboard kepala sekolah ini terhubung dengan alat fingerprint di mana kepala sekolah bisa melihat siapa guru yang terlambat, sering tidak masuk, dan sebagainya. Lalu kepala sekolah juga bisa melaporkan kerusakan SAPRAS, di mana yang saya bilang tadi, semua warga sekolah bisa melaporkan kerusakan SAPRAS. Di laporan SAPRAS, kepala sekolah bisa melihat apa saja yang sudah diperbaiki. Sorry, terkeluar.
Oke. Maaf Maaf Bapak, tadi ada kendala. Nah, di laporan Sapras ini seperti yang sudah dipresentasikan teman saya, di mana kepala sekolah bisa juga memantau sarana dan prasarana yang rusak, sedang diperbaiki atau telah selesai diperbaiki, beserta foto-fotonya untuk menghindari manipulasi. Selanjutnya, kepala sekolah juga dapat melihat status kesiswaan. Di sini tidak hanya yang positif yang kami tampilkan, melainkan juga sisi negatifnya. Yang pertama ada prestasi siswa di sekolah tersebut pada bulan dan semester ini. Lalu ada kasus kedisiplinan siswa. Misalnya adalah meninggalkan area sekolah tanpa izin, terus keterlambatan masuk kelas lebih dari 3 kali. Itu terlampir juga dan bisa diketahui oleh kepala sekolah. Dan kinerja SDM, di mana ini menjadi sebuah dashboard yang menunjukkan guru teladan di semester ini, mulai dari inovasi belajar, tingkat kehadiran belajar mengajarnya 100%, dan hal-hal positif lainnya. Tidak lupa juga halaman ini dan laporan-laporan yang telah divisualisasikan tadi, kepala sekolah bisa mengekspornya ke dalam bentuk PDF yang berguna dalam rapat yang bisa ditunjukkan untuk bukti fisiknya seperti ini. Oke. Saya rasa cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, dan apa yang telah kami buat sudah memenuhi minimal fitur dan bahkan melebihi dari apa yang disuruh. Pertama, login dan hak akses. Kami memiliki beberapa tingkatan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dashboard, kami sudah ada ringkasan data, grafik, statistik, informasi penting atau KPI. Lalu ada data master yang bisa diubah, ditambah, dihapus, dan dilihat data. Sudah bisa. Data transaksi yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah, misalnya laporan kerusakan, peminjaman sarana, prasarana, absensi, dan dispensasi. Lalu ada fitur pencarian dan filter, di mana Sapras tadi ditunjukkan untuk filter sesuai kerusakan dan lain-lain. Lalu ada absensi dan pencarian siswa. Selanjutnya laporan yang bisa diekspor ke PDF, di mana di halaman guru bisa mencetak rapot. Di halaman kepala sekolah bisa mencetak seluruh laporan bulanan atau tahunan yang terjadi di sekolah tersebut untuk dibahas di rapat. Saya rasa cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang matikan, Jang.